Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat berjumpa secara virtual di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kali ini membawa manfaat, menambah pemahaman kita khususnya terkait pembelajaran matematika kelas 12 MIPA. Baik para siswa sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang dimensi 3, KD 3.1 yang berkaitan dengan menentukan jarak titik ke titik dan titik ke garis. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan masih seputar dimensi 3. Ya, bisa dilihat di layar monitor. Ya, masih KD 3.1 para siswa sekalian. Yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang, jarak titik dengan titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Ya, pada kesempatan kali ini saya atau kita akan membahas jarak titik ke bidang. Silakan disimak penjelasan berikut ini. Ya, jarak titik ke bidang. Peragaan ini menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V. Ya, bisa dilihat pada sekalian jarak titik A ya ke bidang V yang berada di bawahnya. Bisa kita lihat pada gambar di sini tampak sebuah ruas garis kuning, di mana ruas garis kuning ini menunjukkan jarak titik A ke bidang V. Itu panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A dengan bidang V. Ya, ini titik ini dengan bidang V jaraknya ditunjukkan garis kuning yang berpotongan tegak lurus dengan bidang V. Ya, contoh soal, perhatikan anak sekalian, kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Pertanyaannya adalah jarak titik A, jadi titik A berada pada bidang alas ABCD terhadap bidang BDHF. Ya, bidang BDHF ini adalah sebuah bidang diagonal berbentuk segi empat atau tepatnya persegi. Nah, untuk menjawab ini bisa kalian perhatikan penjelasan atau pembahasan berikut ini. Jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP. Ya, tadi di awal dikatakan jarak titik ke bidang adalah sebuah ruas garis yang berpotongan tegak lurus dengan suatu bidang. Nah, bidang BDHF berada pada bidang alas ABCD, di mana ada garis BD yang berhimpit dengan salah satu bidang BDHF dan ABCD. Maka jarak A ke BDHF adalah diwakili oleh garis AP, di mana AP berpotongan tegak lurus dengan BD dan AP sendiri adalah merupakan diagonal bidang dari alas ABCD, atau AP adalah setengah dari diagonal bidang AC yang merupakan AC sendiri adalah sisi miring terhadap ABCD. Kita lihat bidang atau segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, sehingga jika AB-nya 10, maka BC juga 10 dan AC adalah 10 akar 2. Sehingga AP adalah setengah kali AC, setengah kali 10 akar 2. Setengah kali 10 adalah 5, 5 kali akar 2, 5 akar 2. Maka jawabannya adalah jarak titik A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 cm. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami para siswa sekalian ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bisa kalian lihat di sini sebuah limas segi empat beraturan dengan kita beri nama limas tersebut TABCD. Di mana ABCD adalah sebuah alas berbentuk persegi dengan panjang AB 8 cm, BC juga 8 cm, CD 8 dan juga AD 8 cm. Begitu pula bahwa garis TA atau lebih tepat disebut juga rusuk tegak adalah 12 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak titik T ke bidang ABCD? Titik T merupakan titik
puncak, ABCD adalah titik alas. Nah, jaraknya diwakili oleh garis putus-putus warna biru ini. Jarak titik ke bidang tadi sudah disampaikan adalah jarak yang berpotongan tegak lurus dengan bidang tersebut. Ya, jarak T ke ABCD itu jarak T berpotongan AC dengan BD. AC, BD adalah sebuah diagonal bidang. Kalau rusuknya 8, maka AC, ingat kalau di persegi tinggal ditambahkan akar 2, jadi 8 akar 2. Perhatikan garis TP, kemudian garis TA dan garis AP berbentuk atau membentuk sebuah segitiga TPA. Siku-sikunya ada di P. Ya. Nah, kemudian AP kita lihat, AP adalah setengah daripada AC, setengah daripada 8 akar 2. Nah, setengah kali 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Jadi ketahui AP-nya 4 akar 2, AT-nya 12, dan TP ditanyakan. Berarti selanjutnya kalian perhatikan segitiga TPA, di mana siku-sikunya ada di P. Dengan demikian, untuk menjawab jarak T ke ABCD, kita gunakan kaidah atau teorema Pythagoras. TP adalah sisi tegaknya, kemudian AP sisi alasnya, dan AT sisi miringnya. Dengan demikian, TP sama dengan akar dari kuadrat sisi miring dikurang kuadrat sisi alasnya. Sisi miringnya AT, maka AT-nya 12 dipangkat 2, AP-nya adalah 4 akar 2 dipangkat 2, disederhanakan 12 pangkat 2, ya 144, 4 akar 2 pangkat 2, 4 akar 2 kali 4 akar 2, 16 kali 2 atau 32. 144 dikurang 32 hasilnya 112. Kemudian disederhanakan sekali lagi, akar 112 adalah 16 dikali 7. Akar 16 adalah 4, 4 akar 7. Ya, dengan demikian kesimpulan dari contoh soal yang kedua ini, jarak titik T ke bidang ABCD adalah 4 akar 7 cm. Itu para siswa sekalian, dua contoh. Yang pertama tentang jarak titik ke bidang pada bangun ruang kubus. Yang kedua, jarak titik ke bidang pada bangun ruang limas beraturan segi 4. Sekali lagi, yang ketiga, contoh terakhir, seputar menentukan jarak titik ke bidang. Diketahui kubus ABCDFGH, yaitu dia. Selalu saya mencontohkan jika dia bernama ABCDFGH, ABCD berada di posisi alas, dan FGH berada di posisi atas. Diketahui panjang rusuknya, misalnya adalah 9 cm, pertanyaannya jarak titik C ke bidang BDG. BDG adalah sebuah bidang segitiga yang terbentuk dari diagonal alas ABCD, diagonal sisi samping BCGF, dan diagonal sisi belakang DCGF. Berarti dia adalah 9 akar 2, 9 akar 2, 9 akar 2. Berarti segitiga sama sisi, itu BDG. Nah, pertanyaan tadi adalah berapakah jarak titik C ke bidang BDG? Maka kita bisa lihat pembahasannya di sini. Jarak titik C ke bidang BDG, kita bisa lihat di sini simbolnya adalah CP. Apa itu CP? Jarak titik C ke titik P. Sementara kalian bisa perhatikan garis merah di sini, CE. CE merupakan diagonal ruang. Ingat, kalau diagonal ruang bidang kubus adalah jika rusuknya A, maka diagonal ruangnya A akar 3. Dengan demikian, CE adalah 9 akar 3. Sehingga CP, adalah perbandingan CP banding PE ini 1:2 ya, seperti ini. Sehingga CP banding CE 1:3. Maka CP adalah 1/3 ya dari CE. 1/3 dari 9 akar 2, yaitu 3 akar 3. Jadi dengan demikian, jarak titik C ke bidang BDG diwakili CP itu sepanjang 3 akar 3 cm. Ya baik para siswa sekalian, inilah contoh ya jarak dari titik ke bidang. Ya, saya rasa itu saja kesempatan pagi hari ini.
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan jarak garis ke garis dan seterusnya, termasuk sudut antara garis ke garis, garis ke bidang, dan seterusnya. Setelah ini silakan kalian baca kembali materinya, kemudian latihan, dan nanti bisa kalian kerjakan soal berkaitan dengan materi dimensi 3, khususnya jarak titik ke bidang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri untuk sementara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.